Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Imam Mawardi dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Izinkan kami menyampaikan paparan materi dengan judul analisis landasan filosofis dan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun paparan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Kemudian bagian yang kedua itu adalah landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Dan bagian terakhir adalah tentang kesimpulan. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka atau mencari terjemahan atau arti dari filosofis ini dalam Kamus Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa filosofis itu adalah sebuah ilmu pengetahuan atau penyelidikan dengan akal, budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Maka filosofi juga sering diartikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Atau misalnya kita membaca pendapat Plato misalnya pada tahun 427 sampai dengan 347 Masehi. Menurut Plato, filosofi itu adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ya, baik itu mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran sesuatu yang sebenarnya. Ya, atau kita lebih mengenal dengan istilah filsafat gitu ya. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, filsafat atau filosofis ini sebagai suatu landasan fundamental. Ia memegang peranan penting dalam proses pengembangan kurikulum. Ada 4 fungsi filosofis atau filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana peserta didik yang sedang kita didik. Kemudian yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. 3. Filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Dengan filsafat sebagai sistem nilai dapat dijadikan pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, filsafat dapat menentukan tolak ukur keberhasilan dari proses pada sebuah pendidikan. Hal yang diyakini seseorang atau masyarakat sebagai suatu kebenaran merupakan sesuatu yang penting untuk dijadikan acuan dalam proses pendidikan. Karena di antara tujuan pendidikan yang penting adalah menanamkan nilai-nilai kebenaran. Untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada peserta didik dengan efektif, maka setiap pendidik seharusnya berpegang dan mempunyai sistem nilai yang sesuai dengan yang diajarkan. Oleh sebab itu, kurikulum pada hakikatnya berfungsi untuk mempersiapkan anggota masyarakat yang dapat mempertahankan, mengembangkan, dan dapat hidup dalam sistem nilai masyarakatnya sendiri. Dan dalam proses pengembangan kurikulum harus mencerminkan sistem nilai masyarakat. Sementara,
Sistem nilai yang berlaku di Indonesia serta menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum adalah falsafah negara Pancasila. Dengan demikian, para lulusan sekolah-sekolah di Indonesia diharapkan menjadi manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat dan sikap yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Seperti halnya nilai-nilai atau norma yang diakui sebagai pandangan hidup suatu bangsa, seperti Pancasila bagi bangsa Indonesia, bukan hanya harus menjiwai isi kurikulum yang berlaku, akan tetapi harus mewarnai filsafat dan tujuan lembaga sekolah serta berimbas ke dalam praktik pendidikan di dalam kelas. Dalam melaksanakan kegiatan serta pengambilan berbagai keputusan, pendidik haruslah mencerminkan nilai-nilai tersebut. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 2 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 2 Pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Psikologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, atau dapat disebut juga ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan kejiwaan. Menurut Nana Soudih Sukmadinata pada tahun 1997, mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu 1. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu. Berkenaan dengan perkembangannya, psikologi perkembangan mengkaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. 2. Psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendapatkan perkembangan kurikulum. Adapun aspek psikologis peserta didik yang erat kaitannya dengan perkembangan kurikulum adalah yang pertama adalah aspek intelektual atau aspek intelek. Aspek intelektual pada umumnya orang memaklumi bahwa fungsi utama sekolah adalah mengembangkan daya intelek siswa atau anak. Kemudian yang kedua, aspek emosi. Aspek emosi atau perasaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola hidup seseorang dan sangat menentukan perkembangan kepribadian dan kesehatan mental seseorang. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek sosial merupakan bagian dari integral dengan aspek-aspek lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam kegiatan perkembangan kurikulum. Kemudian yang keempat adalah aspek motivasi
dan yang kelima adalah aspek kematangan, dan terakhir adalah teori belajar. Bagaimana peserta didik belajar. Baik, ikhwan fillah, dari paparan di atas maka dapat kita simpulkan yang pertama, filosofis dan psikologis sebagai landasan fundamental memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Pertama, dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan dan dapat menentukan mau dibawa kemana peserta didik yang dididik. Yang kedua, dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan dan sebagai sistem nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, dapat menentukan tolak ukur keberhasilan dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua, falsafah negara atau Pancasila adalah sistem nilai yang berlaku di Indonesia dan menjadi landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Bukan hanya menjiwai isi kurikulum yang berlaku, tapi harus mewarnai filsafat dan tujuan sekolah. Kemudian ketiga, Undang-Undang Pendidikan Nasional, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 2 Pasal 2, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, ada dua bidang psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum. Yang pertama, psikologi perkembangan anak. Yang kedua, psikologi belajar, baik itu aspek intelek, aspek emosi, aspek sosial, aspek motivasi, aspek kematangan, dan teori belajar. Demikianlah tadi paparan analisis dan landasan filosofis dan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.